perkenalkan nama aku Fauziana Dilan Putri dengan NIM 2305878. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video yang dibuat untuk memenuhi tugas kuliah IPS dengan dosen pengampu Ibu Desri Nora AN, SPD, MPD. Selamat menyaksikan ya guys, bye-bye. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama, konsep dasar dan ruang lingkup kajian IPS. Yang kedua, perkembangan dan pendekatan IPS. Yang ketiga, komponen kurikulum dalam implementasi dalam pembelajaran IPS. Baiklah, yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu konsep dasar dan ruang lingkup kajian IPS, di mana di sana terdapat 3 pembahasan utama. Yang pembahasan yang pertama tentang konsep dasar IPS. IPS atau ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS dirumuskan berdasarkan realitas dan fenomena sosial dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Sebagai bidang studi di sekolah, IPS mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat serta hubungan atau interaksi manusia dengan fisik maupun sosial. Materi IPS diambil dari cabang-cabang ilmu sosial tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang kedudukan IPS dalam struktur ilmu pengetahuan, di mana IPS di Indonesia mulai dikenal sejak 1970-an dan secara resmi masuk dalam kurikulum 1975. Kedudukannya bukan sebagai disiplin ilmu tersendiri, tetapi melainkan sebagai mata pelajaran yang mengintegrasikan cabang-cabang ilmu sosial seperti sejarah, geografi, dan ekonomi. Oleh karena itu, IPS menempati posisi sebagai ilmu terapan yang bersifat pedagogis, berfungsi untuk kepentingan pendidik. Di tingkat sekolah dasar dan menengah, IPS hadir sebagai bidang kajian terpadu. Sementara di perguruan tinggi, ilmu sosial dipelajari secara lebih mendalam sesuai cabang-cabangnya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan IPS dengan ilmu sosial dan humaniora, di mana IPS sendiri memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Bedanya ilmu sosial itu lebih bersifat disipliner dan akademis, misalnya sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Sementara IPS bersifat multidisipliner dan disederhanakan untuk tujuan pendidikan. IPS mengambil konsep-konsep dari ilmu sosial dan humaniora, lalu mengintegrasikannya untuk dipelajari di sekolah. Dengan demikian, IPS juga dapat dipandang sebagai penyederhanaan dan pedagogisasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora agar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perkembangan dan pendekatan IPS. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang perkembangan dan pendidikan IPS itu di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya. Tujuan utamanya selalu sama, membekali siswa dengan pemahaman tentang masyarakat, hubungan sosial, sejarah, ekonomi, budaya, serta bagaimana menjadi warga negara yang baik. Namun, cara penyampaian materi pendekatannya terus diperbarui agar relevan dengan perubahan zaman, termasuk globalisasi dan tuntunan abad ke-21. Misalnya kurikulum 2023 menekankan pembelajaran yang aktif, bermakna, discover learning, partisipasi siswa, bukan sekedar hafalan. Kurikulum Merdeka memberi banyak fleksibilitas pada guru dalam memilih metode dan sumber belajar sesuai konteks lokal dan kebutuhan siswa.
pembahasan selanjutnya tentang substansi pembelajaran IPS. Yang pertama, fakta sosial, sejarah, budaya, dan ekonomi. Materi sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, atau sosiologi secara garis besar. Siswa ajak pemahaman perkembangan masyarakat dari aspek masa lalu atau sejarah hingga kondisi sekarang atau ekonomi, demokrasi, budaya. Yang kedua, kesadaran kewarganegaraan dan karakter. IPS tidak hanya pengetahuan, tetapi juga perkembangan karakter atau nilai-nilai Pancasila, toleransi, keadilan sosial, kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Supaya siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, contohnya ya, penerapan karakter dengan IPS di SD kelas awal kurikulum merdeka. Yang ketiga, pengembangan kompetensi berpikir kritis, analisis, refleksi, kemampuan memecahkan masalah. Siswa diharapkan tidak hanya mampu menghafal peristiwa tetapi mampu mengintegrasi data siswa atau memecahkan persoalan sosial yang nyata, serta memahami fenomena lokal dan global. Yang keempat, integrasi pendekatan pembelajaran. Pembelajaran IPS diharapkan menggunakan metode yang bervariasi, diskusi, proyek, penerusan lapangan, studi kasus juga diajarkan secara berpadu dengan mata pelajaran bila relevan, misalnya dengan dalam kurikulum merdeka dan istilah IPAS atau gabungan IPA dan IPS di jenjang dasar, agar siswa tidak selalu memandang sosial dan alam sebagai domain yang terpisah. Yang terakhir, kontekstualisasi dan lokalitas. Materi pembelajaran IPS menyesuaikan dengan kondisi lokal, budaya daerah, isu sosial setempat, keadaan geografi, potensi ekonomi dan lokal. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi dan pendekatan pembelajaran IPS, di mana strategi pembelajaran IPS itu membahas metode dan pendekatan yang dapat digunakan dalam mengajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Salah satu buku dapat dijadikan referensinya adalah Strategi Pembelajaran IPS, karya Siti Sundari. Buku ini membahas sebagai strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam mata pelajaran IPS. Seperti yang pertama, pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif itu mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran inquiry, di mana mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan jawaban atas penyataan atau masalah. Yang ketiga, pembahasan kontekstual, di mana hubungan materi pembelajaran dan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Pembahasan yang selanjutnya, IPS terpadu dan problema penerapannya. IPS terpadu itu merupakan pendekatan dalam pengajaran IPS yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Salah satu buku yang dapat direferensikan adalah Pembelajaran Tematik Terpadu karya Mulyono. Buku ini membahas tentang konsep, prinsip, penerapan pembelajaran tematik terpadu dalam konteks pembelajaran IPS. Problem penerapan IPS terpadu, yang pertama, kurangnya pemahaman guru. Banyak guru IPS yang memahami konsep dan model pembelajaran IPS terpadu secara mendalam. Yang kedua, kesulitan mengintegrasi materi. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan guru. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang komponen kurikulum IPS dan perencanaan pembelajaran. Terbagi menjadi dua pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama tentang acuan pengembangan pembelajaran. Yang pertama, standar proses, di mana perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Yang kedua, standar isi, terdiri dari materi sosial, budaya, ekonomi, sejarah yang kontekstual. Yang ketiga, standar penilaian, terdapat tes portofolio, proyek, observasi, penilaian diri. Yang keempat, KD1, KD IPS. Terdapat
sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan. Yang terakhir silabus, terdapat tujuan materi, kegiatan, indikator, penilaian, dan alokasi waktu. Materi pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran. Pengembangan perencanaan pembelajaran itu berarti proses penyusunan, pembaikan, dan penyempurnaan rencana pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan, kurikulum, serta kebutuhan siswa. Bukan hanya membuat RPP, tetapi juga bagaimana guru menganalisis kebutuhan belajar, memilih metode, media, serta menyusun evaluasi secara sistema. Sekian dari saya, mohon maaf atas ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.